Selamat sore Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dari kasih Tuhan. Selamat beribadah bagi kita sekalian semuanya. Yang pertama kali juga selamat beribadah dan selamat masuk dalam kandang penggembalaan Tuhan yang terus akan menggembalakan jiwa kita, nikah kita, baik itu pribadi, baik itu juga secara nikah rumah tangga. Tuhan yang menjaga hati kita, melindungi hidup kita di dalam firman penggembalaan yang terus mengalir deras kepada kita, sehingga memantapkan hati kita untuk terus bertahan walaupun jalan salib mungkin jalan tidak enak bagi hidup kita, tapi asal itu di dalam jalan kebenaran itu sudah merupakan kepastian dari Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian amat besar anugerahnya. Kita akan mengagungkan kebesaran Tuhan. Amat besar anugerahnya yang memberiku selamat. Dulu ku terhilang, kini ditemukan berkat anugerahnya. Sekali lagi, amat besar anugerahnya. Amat besar anugerahnya yang memberiku selamat. Dulu ku terhilang, kini ditemukan berkat anugerahnya. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Sekali lagi, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Ketika kita belum ada di dalam Tuhan, ketika kita belum ada dalam kandang penggembalaan, kita berpikir bahwa dunia ini adalah surga bagi kita, tempat yang indah. Ternyata tidak, saudara. Semuanya membuat kita banyak kecewa, kita banyak tersakiti. Tapi di dalam Tuhan kita menjadi imun, kuat, kebal, dan bahagia. Dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini kembali. Amat besar anugerahnya. Di ujung pujian ini nanti hamba Tuhan Bapak Gembala Sidang akan pimpin kita di dalam doa. Katakan bersama-sama, amat besar anugerahnya. Kita agungkan kebesaran Tuhan. Amat besar anugerahnya. Kita mengangkat tangan kanan kita. Memberiku selamat. Dulu ku terhilang, kini ditemukan berkat katakan, dulu ku terhilang, dulu kami serahkan, terhilang, kini ditemukan berkat anugerahnya. Dulu ku terhilang, dulu ku terhilang, ditemukan berkat anugerahnya.
Haleluya, haleluya Tuhan. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Seharusnya kami terhilang karena begitu banyak dosa-dosa, begitu banyak pelanggaran, begitu hina kehidupan ini Tuhan. Tetapi Engkau yang sudah rela terhina di kayu salib, supaya kami tidak terhilang karena dosa kami. Engkau mengakui mengampuni semua dosa kami, sehingga kami bisa mendapatkan hidup sampai pada malam hari ini Tuhan. Bahkan lebih lagi anugerah-Mu Kau berikan kepada kami. Lewat perpanjangan umur kami bisa beribadah dan melayani Tuhan. Haleluya, maka disinilah kami mendapat kesempatan bukan cuma untuk bisa hidup di dunia, tetapi untuk bisa mencapai hidup kekal selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah kami terima pada malam hari ini. Kami menyerahkan ibadah pelayanan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang menguasai, Roh Kudus yang mempengaruhi kehidupan kami semuanya Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, pemain musik, komputer, singer, penerima tamu, pelayan persembahan kami semua sidang jemaat-Mu. Biarlah kami dalam pengaruh urapan Roh Kudus sehingga kami beribadah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat, takut, dan dengan penuh penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pribadi Tuhan yang ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Urapi semua puji-pujian kami, pemberitaan firman, urapi Tuhan, sehingga mendorong kami untuk bisa berdoa dan menyembah kepada Engkau pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Lindungilah kami semuanya, gedung gereja ini, peralatan listrik, juga kendaraan parkir di bawah, dengan kuasa darah-Mu. Sidang jemaat-Mu, haleluya, yang ada di perjalanan Engkau lindungi sertai Tuhan. Yang sudah tahu jawab ibadah ini, Engkau gerakkan oleh dorongan firman-Mu. Yang sudah lama undur tinggalkan ibadah, Engkau tarik kembali. Jiwa baru Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangin saat kami berangkat ibadah, saat tengah jalan, saat mulai ibadah. Kami usir semuanya dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara. Kehidupan perjalanan Musa itu adalah perjalanan yang begitu letih lesu di dunia. Di Mesir saudara, dia orang berpendidikan, dia orang hebat, tapi dia dikejar-kejar oleh bayangan ketakutan dan sebagainya, tekanan dalam hidupnya. Tapi ketika dia berlari dan menemukan sumur Yitro, itulah penggembalaan. Dia merasa tenang dan teduh. Itulah hidup kita ketika kita dalam kandang penggembalaan, nyaman dan teduh saudara. Itu Tuhan berikan. Walaupun masih ada suffering, ada kesulitan, Tuhan memberikan ketenangan. Itu dialami setiap anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita menerima firman Allah. Haleluya. Kita angkat pujian dari nyanyian tambahan nomor 3. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kembali dari awal katakan, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku pinta, beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya, kehidupan yang ada dalam kandang pengembalaan Tuhan, saudara, dan itu merupakan menjadi satu pujian, ya. Itu Raja Daud katakan, di lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, karena Tuhan adalah gembalaku. Itu sebabnya menjadi keyakinan kita bersama-sama, tidak ada yang perlu digentarkan ternyata kalau memang benar-benar sungguh-sungguh ada dalam kandang penggembalaan Tuhan pemelihara kita. Puji Tuhan. Kita akan mengagungkan kebaikan Tuhan dari nyanyian 328, Allah itu baik. Kita agungkan kebaikan Tuhan yang sampai saat ini masih menyertai kita. Puji Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita angkat puji ini dengan mantap, saudara. Itu baik, sungguh baik bagi, oh ditunjukkan, kasih setianya, menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan, kor, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Oh, Yesusku, Yesusku, luar biasa. Kembali dari awal, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Oh, dulu, sekarang, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Oh, Yesusku, Yesusku, luar biasa. Sekali lagi, kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku, luar. Sekali lagi, katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Oh, Yesusku, Yesusku, luar. Sekali lagi, katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Luar biasa kebaikan Tuhan. Saya selalu terus merenungkan belakangan ini bahwa seorang Musa melihat semak duri itu bisa terbakar dengan api tapi tidak hangus terbakar. Itulah kehidupan yang ada dalam kandang penggembalaan Tuhan. Orang mengatakan
Nabi Nuh itu gila karena membangun bahtera di atas gunung, saudara ya, sangat tinggi sekali di atas bukit seperti itu. Itu keadaan kita juga dalam tergembala ini. Orang katakan, aduh kasihan mereka ibadahnya seperti itu. Tapi itulah yang benar, saudara. Kita sudah ada pada yang benar, biarlah hati kita semakin mantap bahwa inilah yang benar. Puji Tuhan. Kita masih lanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Yang kedua, berikan dan tunjukkan. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, oh tanpa Kau Tuhan, Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Kembali dari awal, kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Sangat benar sekali saudara, Yohanes pasal 15 ya, ayat 7. Kalau kita ada di dalam firman Allah, firman Tuhan di dalam kita, apa saja kamu minta untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Itu janji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih lanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Dengan iman kuhadapi semua, nyanyian rohani 113. Kita bangkit berdiri mengangkat pujian nih saudara. Dengan imanku hadapi semua, amin. Dengan imanku mau berlalu gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku
semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Letak kekuatan kita dalam tekun berdoa. Dengan berdoa, semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur, ku hadapi semua. Dengan bersyukur, semua berlalu. Mendoa dan bersyukur, besar kuasanya. Dengan bersyukur, semua berlalu. Sekali lagi, dengan berdoa. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa, semua sekali lagi, dengan berdoa. Dengan berdoa, amin, haleluya. Hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Oh, letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa, semua berlalu. Silakan duduk. Dengan berdoa, malam hari ini kita masuk dalam doa penyembahan. Biar itu menjadi kemampuan kita untuk kuat dalam menghadapi perjalanan hidup sampai Tuhan datang kedua kali, saudara. Akan berlalu. Mungkin saudara berkata, wah belum berlalu keadaan. Saya selalu berpegang. Saya ingat beberapa kali hamba Tuhan Gembala Sidang mengatakan, kalau belum dijawab Tuhan, coba cek kebenaran. Selalu, ini untuk saya pribadi, saudara. Saya lihat kebenaranku, kebenaran kesetia dalam doa, dalam ibadah, dalam bergelora masih kurang benar. Saya katakan, ampun Tuhan. Baharui tangisanku selalu pagi dan dalam ketika ibadah doa puasa di sini masih banyak belum benar Tuhan. Tuhan tolong. Dan juga ini merupakan kesaksian saya juga tadi ketika saya melayani ibadah full gospel tadi siang, saudara, di Hotel Gideon. Saya sampaikan berita kebenaran nih. Saya katakan ini menjadi keadaan yang saya lakukan selalu. Saya menyampaikan tabernakel, saya menyampaikan juga bahwa perjuangan anak Tuhan itu adalah ketekunan beribadah. Beribadah yang bagaimana? Beribadah yang benar. Karena dalam pengikutan kepada Tuhan, Roma 14:17, bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal fisik, tapi soal kebenaran. Dimulai dari kebenaran ibadah. Itu saudara tadi menjadi berkat bagi mereka. Saya ingat saya hanya menyampaikan firman Tuhan 40 menit, karena mereka katakan 30 menit, tapi saya tambahkan 40 menit boleh. Mereka bilang pemberitaan firman sudah sangat melimpah. Wah, saya pikir kalau datang ke tempat kami, saya kasih tahu beberapa orang undangan, 1 jam, saya lihat di YouTube, 1 jam 20 menit, 1 jam 15 menit. Bukan limpah ruah lagi, apa itu ya? Seperti pabrik firman Tuhan, begitu saudara. Sangat sukacita saudara, karena melayani dalam kegerakan Tuhan itu sungguh menyenangkan, luar biasa. Malam hari ini kita akan menerima firman Allah untuk mendorong kita untuk bisa menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri. Pesalmu 74. Oh betapa oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Kami serahkan pelayanan selanjutnya kepada hamba Tuhan Gembala Sidang. Ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Kur, kita angkat tangan kita. Tuhan, ku
ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya Tuhan. Firman-Mu mampu melepaskan kami dari beban dosa. Dan kami percaya kalau beban dosa bisa diselesaikan, maka beban yang lain juga bisa diselesaikan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Tanpa firman kami akan banyak menghadapi persoalan, bahkan kemustahilan, sehingga seringkali membuat letih lesu, berat sampai stres Tuhan, sampai mengakhiri hidup, bosan untuk hidup, tidak ada gairah untuk hidup Tuhan. Itu sebabnya kami butuh firman-Mu. Firman-Mu menguatkan, menolong kami dalam persoalan, dalam beban apapun kami. Haleluya, terlebih beban dosa Tuhan. Kalau masih mau menerima firman, melembut, maka dosa akan diselesaikan, yang lain juga pasti akan diselesaikan. Terima kasih Tuhan, bukakan firman-Mu di tengah kami dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk dapat menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Kami yang mendengar semua Engkau urapi, baik di sini maupun lewat YouTube Tuhan, supaya semua bisa mendengar dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga nyata pada malam hari ini firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan diulurkan di tengah kami, menjamah kami semuanya Tuhan, memulihkan kami secara jasmani, terlebih secara rohani, mengubah, membarui kami, sampai hidup kami bisa berkenan kepada Tuhan, bahkan tidak mustahil bisa menjadi sama mulia, sempurna saat Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami mendengar firman-Mu, saat berdoa menyembah Engkau lewat roh ngantuk, roh jahat, roh najis, keras hati, main-main, gangguan, keributan. Kami usir semuanya dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mulai dari yang paling tua sampai anak bayi sekalipun, biarlah semua dalam pengaruh urapan Roh Kudus, sehingga bisa sungguh-sungguh mendengar firman, bisa berdoa menyembah Engkau, dan nanti pulang kami akan mendapat kebahagiaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada sidang jemaat mungkin masih dalam perjuangan menuju tempat ini, Engkau juga menolong mereka, tibakan dengan segala selamat. Sementara gereja-gereja lain beribadah bersama dengan kami, Engkau memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, bawa kami dalam satuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, mohonlah kemurahan-Mu di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekaliannya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali kepada firman penggembalaan, yaitu dari Injil Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9. Saudara, kita belajar ayat 14 sampai 29. Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Ini adalah keadaan di bawah gunung, ya. Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29 adalah keadaan di bawah gunung. Kita baca ayat 14 sampai 18 lebih dulu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali
Roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi saudara, ini keadaan di bawah gunung, ya, yaitu menghadapi seorang anak yang kerasukan setan yang tidak bisa diusir. Ya. Menghadapi seorang anak yang kerasukan setan yang tidak bisa diusir, ya, tidak bisa diusir. Puji Tuhan, ya. Di bawah gunung artinya sekarang adalah yaitu kerohanian yang tidak meningkat, ya. Kerohanian yang tidak bertumbuh, Saudara, ya. Jadi naik gunung itu berarti rohaninya meningkat, ya. Rohaninya bertumbuh. Ya. Kalau di bawah gunung itu berarti rohaninya tidak mengalami peningkatan, ya. Ya, rohaninya begitu-begitu saja, ya. Ya, mungkin sudah sekian lama jadi orang Kristen, tapi rohaninya ya begitu saja, level di bawah gunung. Tidak ada peningkatan, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Itulah artinya di bawah gunung. Nah, menghadapi anak kerasukan setan tidak bisa diusir, itu berarti ya menghadapi persoalan-persoalan, ya, sampai yang mustahil, ya. Jadi saya simpulkan, jadi kalau kerohanian tidak meningkat, kerohanian kita tidak bertumbuh, maka kita akan menghadapi banyak persoalan hidup, ya. Banyak persoalan hidup, baik pribadi, baik nikah. Ini seorang anak, ya, bapaknya yang bawa, ini persoalan nikah juga. Saya ulangi, kalau rohani kita tidak meningkat begitu-begitu saja dari dulu, maka kita akan banyak menghadapi persoalan hidup. Persoalan hidup itu termasuk persoalan nikah, persoalan ekonomi, persoalan buah nikah, persoalan anak, ya. Sampai persoalan yang setan tidak bisa diusir, persoalan yang tidak selesai-selesai. Persoalan penyakit juga termasuk itu persoalan hidup, ya. Penyakit yang tidak selesai-selesai, ya. Masalah yang tidak selesai-selesai, yang mustahil, ya. Sehingga ya, kemarin kita belajar, ya, hidup penuh letih lesu, beban berat dan penderitaan, ya. Semoga kita mengerti, ya. Inilah. Jadi kalau rohani tidak meningkat, ya, banyak masalah, lesu, letih lesu, beban berat, sampai sangat menderita kemarin, ya. Sangat menderita, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita belajar tanda-tanda, ya, rohani yang tidak meningkat. Ya, apa tanda-tandanya, ya? Kalau jasmani ya kita semua tahu, ya. Tanda-tanda ekonomi yang enggak meningkat tahu, ya. Tanda-tanda kesehatan yang enggak meningkat juga tahu, ya. Tapi seringkali rohani kita enggak tahu, ya. Tanda-tanda rohani yang tidak meningkat. Nah, ini kita lihat dari anak yang kerasukan ini, ya. Inilah tandanya sekarang secara rohani, ya. Yaitu kita masih belajar bagian pertama, yaitu ayat 18 tadi, ya. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Ditambah ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya, ya, dibawa kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, ya. Sedang mulutnya berbusa, ya. Puji Tuhan. Nah, inilah tandanya rohani yang tidak meningkat, yaitu tubuh dibanting-banting ke tanah, ya, bahkan berguling-guling di tanah, ya, secara rohani sekarang, ya. Jadi kerohanian yang tidak meningkat itu tandanya yaitu tubuhnya dibanting-banting ke tanah, bahkan berguling-guling di tanah, ya. Terguling-guling atau berguling-guling, ya. Jadi kalau diulangi berarti ya bukan sekali guling ini, ya. Nah, guling-guling lagi, ya, itu. Berulang-ulang, ya, berguling-guling di tanah, ya. Semoga kita bisa mengerti. Artinya, apa artinya, ya?
Yang pertama, tanah itu gambaran bumi atau dunia. Jadi rohani yang tidak meningkat itu tandanya yaitu pertama, kehidupan Kristen yang hanya memikirkan atau mencari perkara-perkara dunia. Hanya mencari perkara-perkara bumi, ya. Nah, itu tadi sampai berguling-guling di tanah, ya. Jadi yang dicari hanya perkara bumi, ya. Perkara dunia. Ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Ayo. Banyak kali sudah di luar kita di pekerjaan cari perkara dunia, cari uang, cari kepintaran dan lain-lain. Di gereja juga cari perkara dunia. Nah, inilah namanya rohani tidak meningkat, ya. Di gereja cari perkara dunia. Cari apa? Cari uang juga. Masuk gereja. Ada yang gereja menawarkan, ya, sambil ibadah, pulang ibadah kasih beras, kasih ini. Nah, cari kebutuhan. Nah, kalau nggak ke gereja kita nggak dapat beras, ya. Cari kebutuhan. Ada lagi juga cari hiburan. Nah, ini perkara dunia semuanya, ya. Jadi bukan cari Tuhan ke gereja, bukan cari firman, cari hiburan, ya, cari kemakmuran. Ya. Nah, makanya firmannya dibuat sebentar-sebentar aja. Nah, di mana hiburannya? Nah, waktu nyanyi-nyanyi itu, kan itu hiburan kan? Kayak dangdutan di lapangan konser itu kan nyanyi-nyanyi. Itulah dibuat jadi hiburannya. Ya, sampai sedemikian rupa. Ya. Nah, firmannya Tuhannya sedikit. Nah, inilah rohani tidak meningkat. Ya. Semoga kita mengerti. Jadi hanya mencari yang jasmani. Ya. Termasuk jasmani itu juga uang, ya, kerjaan, sekolah. Ya. Anak-anak sekarang ngejar sekolah, ngejar supaya pintar, sampai nggak mencari Tuhan. Nggak penting itu ibadah apa ibadah. Yang penting aku sekolah, lesku lancar, sekolahku lancar. Itulah rohani yang tidak meningkat. Makanya jangan disetujui, saudaraku, ya. Kalau sampai nggak bisa ibadah karena sekolah, karena les, karena ini, aduh, nggak ada. Di bawah gunung sebentar lagi seperti orang kerasukan setan. Ya. Semoga kita mengerti, ya. Ayo berjuang, ya, nggak gampang memang. Cari uang, saudara bekerja, sidang jemaat, tidak gampang ini. Kalau nggak berjuang nggak bisa, saudaraku, tidak bisa. Ya. Semoga kita mengerti. Itulah berguling di tanah. Hari Selasa PA kemarin kita pelajari, ya. Puji Tuhan, ya. Yang kedua, saudara, mari. Yang kedua, ya, dalam yang kedua artinya, arti rohani tubuh dibanting ke tanah, berguling di tanah, ya. Jadi tanah itu sama dengan gambaran daging, ya. Manusia daging ini dibuat dari debu tanah. Jadi arti kedua adalah kehidupan Kristen, ya. Jadi arti dibanting ke tanah, berguling di tanah itu artinya kehidupan Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan yang hanya mengikuti kedagingan. Hanya mengikuti kedagingan. Ya. Hanya mengikuti kedagingan. Mempertahankan manusia darah daging. Hanya mengikuti kedagingan, mempertahankan manusia darah daging. Ya. Itulah kehidupan yang tidak meningkat rohaninya. Jadi yang diikuti semua kedaging, ya. Yang diikuti semua kedagingan. Nah, coba malam ini kalau kita ikuti daging, wah capek aku udah kerja 1 hari, ikuti daging, tidur di rumah, santai-santai kan? Santai-santai, itulah daging. Mana bisa setia ibadah kalau kita ikuti daging. Ya. Semoga kita mengerti. Kalau yang kerja 1 minggu, Senin sampai Sabtu, wah minggu libur, mau datang ke gereja di sini jam 8, waduh. Kalau ikuti daging nggak bisa masuk ibadah, tidak bisa, ya. Itulah rohani tidak bisa meningkat. Ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Jadi orang Kristen, baik anak Tuhan, hamba Tuhan, tapi yang hanya mengikuti kedagingan. Hanya mengikuti kedagingan, ya. Hanya mengikuti manusia dagingnya. Mempertahankan manusia darah daging. Ya. Semoga kita mengerti, ya. Nah, ini saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita belajar praktek sehari-hari, ya.
praktek sehari-hari. Manusia daging. Nah inilah yang tadi hanya ikuti kedagingannya. Apa prakteknya? Ya, sehari-hari ini namanya daging kan. Nah ini setiap saat ini kita kan mengenakan tubuh daging ini. Ya, makanya istilahnya praktek sehari-hari. Manusia daging. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini rohani tidak meningkat. Ya, praktek ya. Sehari-hari manusia daging sama dengan praktek rohani yang tidak meningkat boleh. Ya. Puji Tuhan. Nomor 1. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Surat Roma pasal 8. Ya, ini praktek manusia daging. Ayat yang kelima. Ya, mari. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya ini ya, menuruti daging, mengikuti daging, ya, memikirkan, ini pikiran, hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya. Nah, jadi mereka yang hidup daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Jadi praktek manusia daging, nomor 1 adalah selalu memakai pikiran daging, pikiran manusia, ya. Selalu memakai pikiran daging, pikiran manusia, ya. Sehingga selalu bertentangan dengan pikiran Tuhan. Ya, ini. Jadi yang diikuti selalu pikiran daging. Ya. Seperti tadi saya katakan, jam ibadah mau ibadah ikuti pikiran daging. Kalau ikuti pikiran daging, tidak mau saudaraku. Ya. Tidak usah sidang jemaat. Hamba Tuhan pun tidak mau setia melayani. Kalau ikuti pikiran daging. Ya. Sehingga selalu bertentangan dengan pikiran Tuhan. Ya. Semoga kita mengerti. Ya. Ayo, bentuk pikiran daging. Matius 16, 21 sampai 23. Nah, apa pikiran daging itu? Ya. Apa itu pikiran manusia? Pikiran daging. Matius 16. Injil Matius 16. Ayat 21 sampai 23. Mari kita baca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus, ya, pergi ke Yerusalem, harus, ya, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab," perhatikan, "engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Jadi tidak ada pikiran Allah, bertentangan dengan pikiran Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, pikiran daging, pikiran manusia. Ya. Semoga kita mengerti. Bentuknya yaitu, nah ini. Jadi Yesus bilang, nanti aku akan, ya, Yerusalem menanggung banyak penderitaan, dibunuh sampai disalib dan seterusnya. Nah itu sama dengan salib. Ya, jadi bentuk pikiran daging itu saudara-saudara, ya, adalah pikiran menolak salib. Ya. Jadi bentuk pikiran daging itu adalah menolak salib. Ya. Semoga kita mengerti. Salib atau penderitaan. Ya. Menolak salib atau penderitaan. Maunya hanya yang enak bagi daging. Inilah kerohanian yang tidak meningkat. Ya. Salib tidak mau, oh jangan. Jangan Tuhan. Sebab dia tahu kalau Yesus ditangkap di salib, wah murid-murid terancam kan. Terancam. Jangan-jangan aku pun disalib dalam hati Petrus. Ya. Ayo, inilah sekarang bentuk pikiran daging, ya, yaitu menolak salib, menolak penderitaan. Maunya hanya yang enak bagi daging. Ya. Maunya hanya yang enak bagi daging. Ya. Ini sama dengan orang Kristen
mengikut Yesus, beribadah melayani Tuhan hanya untuk mencari yang enak bagi daging. Hanya mau mencari yang enak bagi daging. Sehingga tidak mau berkorban untuk Tuhan, untuk ibadah pelayan. Tidak mau berkorban. Itulah saudara-saudara, rohani tidak bisa meningkat, tidak bisa meningkat. Rohani yang tidak meningkat. Jadi yang dicari aja yang enak. Ayo coba malam ini, kalau ditanya manusia daging, yang nggak enak kita ini, ya toh. Apalagi mau tekun 3 macam ibadah pokok, waduh. Belum tambah lagi doa puasa, doa malam, semalam suntuk, kaum muda lagi. Nggak enak bagi daging. Ya. Tapi rohani bisa meningkat. Itu. Ya. Semoga kita mengerti. Ayo, itulah pikiran daging. Jadi kalau kita ikuti pikiran daging, nah, pasti akan menolak salib. Pasti. Itu tadi dikatakan. Kau ya bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Ya. Makanya ditolaknya salib. Ya. Tidak mau berkorban, tidak mau menderita, ya. Tidak mau menderita. Banyak sekarang ya. Ajaran sesat ya di gereja. Ya. Yesus sudah menderita, Yesus sudah disalib. Sekarang kita tidak perlu lagi menderita lah. Ajaran sesat itu, nabi palsu. Itu dikoordinir sama setan. Orang firman Tuhan sudah bilang, aku menderita, kau pengikut ikuti. Loh, kok dia bilang jangan? Ya. Ini sekarang ini sedang digembar-gemborkan sekarang ini. Makanya banyak yang datang karena tidak perlu menderita. Enak, ya. Sampai gereja sudah terhibur. Ya, khotbah sebentar aja. Nyanyi-nyanyi yang lama. Ya, karena sudah kena ajaran palsu. Ya, tidak mau menderita lagi, nggak usah duduk lama dengar firman apa itu, khotbah keras-keras apa itu. Loh, inilah rohani tidak meningkat. Ya, hati-hati. Tadi kan saudara menolak salib itu maunya hanya yang enak bagi daging. Nah, yang namanya enak bagi daging itu dipilih kebanyakan orang. Ya, namanya enak itu pasti dipilih. Ya, ayo. Namanya enak itu pasti dipilih. Jadi kita jangan heran, saudaraku. Kalau ada ibadah, kok di sana banyak kita sedikit loh. Lihat dulu, enak nggak bagi daging? Kalau enak ya memang pilihan itu. Kalau nggak enak, dijauhi. Nah, makanya saudara nggak usah minder. Ya, ayo. Kita bukan enak atau tidak enak, kita mau meningkatkan kerohanian. Semoga kita mengerti. Ayo, ini di dalam ibadah jangan cari yang enak ya, cari yang nggak enak. Nah itu baru rohaninya meningkat. Ya, jangan cari yang enak-enak, saudara. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itulah nomor 1, manusia daging itu pikirannya cenderung menolak salib, tidak mau menderita. Ya, hati-hati. Pikiran. Yang kedua, nah kalau sudah dipikir-pikir, nah, maka akan timbul keinginan. Nah, ini hati. Jadi yang kedua, kita baca dulu nanti saya sebutkan Roma 8 ayat 6 sampai 8. Praktek sehari-hari manusia daging, rohani yang tidak meningkat. Ya, Roma pasal 8. Ayat 6 sampai 8. Ya, kita baca. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah itu ayat 6-7 tadi, keinginan. Jadi yang kedua, praktek sehari-hari manusia daging, yaitu hati dipenuhi dengan keinginan daging. Ya. Hati dipenuhi dengan keinginan daging, tadi perseteruan. Nah, hati dipenuhi dengan keinginan daging yang
bertentangan, berseteru, bertentangan dengan keinginan atau kehendak Tuhan. Ya. Hati dipenuhi dengan keinginan daging yang bertentangan ya, dengan keinginan atau kehendak Tuhan. Yang bertentangan. Ya. Semoga kita mengerti. Makan itu kan keinginan daging. Jadi jangan, kalau gitu nggak boleh makan, nggak boleh. Yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sehingga, ya tadi, kalau berseteru ayat 7 itu ya, maka tidak takluk. Ya, sehingga tidak bisa takluk atau taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Itu keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga tidak bisa takluk, nggak bisa taat, tidak bisa tunduk pada kehendak Tuhan. Selalu berseteru. Ya. Semoga kita mengerti. Ya. Itu, ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dulu keinginan daging, ya, dalam ini ya, keinginan daging di dalam hati itu ya, di dalam Markus pasal 7. Ya. Injil Markus pasal 7. Ayat 20 sampai 23. Ini keinginan daging dalam hati. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, ya, dari hati orang loh. Ini dari hati orang manusia, ya, timbul segala pikiran jahat, percabulan, ya, pencurian, ini ya, keinginan dalam hati, ya, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, dari hati tadi, dan menajiskan orang. Ya. Semoga kita mengerti. Ayo, inilah ya keinginan daging dalam hati. Ya. Kalau dikelompokkan ada 3 kelompok, ya, 3 golongan keinginan daging dalam hati manusia. Ada 3 kelompok, 3 golongan keinginan daging dalam hati manusia. Ya. A, yaitu keinginan jahat. Ini kelompok pertama, ya, yaitu keinginan jahat. Keinginan jahat, ya. Semoga kita mengerti, ya. Nah, jadi inilah saudara. Seringkali orang bilang, saya baik Pak, saya suci, saya loh. Itu namanya melawan firman. Kalau firman Tuhan bilang dalam hati orang ini isinya. Jadi lain kali saudara jangan bilang lagi ya, hatiku ini suci loh Pak, hatiku lembut, tidak perlu. Ini isinya. Kalau rohaninya tidak meningkat, ya, inilah isinya, isi hatinya. Ya. Seringkali manusia tidak tahu, tapi firman Tuhan tahu. Nah, ditunjukkannya sekarang pada kita. Bahwa dalam hati manusia itu isinya keinginan daging. 3 kelompok. A, keinginan jahat. Ya. Keinginan jahat. Ya, yaitu keinginan yang berakar atau bersumber pada cinta uang. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Ayo. Jadi sumbernya jahat itu di mana sebenarnya? Seringkali kita cuma, itu jahat ya, kasar ngomongnya, mukul dan lain-lain. Sumbernya itu sebenarnya akarnya adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala, garis bawahi, segala ya kejahatan. Akarnya adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan. Loh,
Bukan satu macam kejahatan, tapi semua kejahatan. Akarnya adalah cinta uang. Itu keinginan jahat bersumber pada atau berakar pada cinta uang. Ikatan akan uang. Ya. Ikatan akan uang. Ya. Nah, semoga kita mengerti. Apa wujudnya? Ya, wujud cinta uang. Ya, wujudnya yaitu kikir dan serakah. Ya. Kikir tidak bisa memberi, ya, tidak bisa memberi untuk Tuhan, tidak bisa memberi untuk sesama, dan serakah. Serakah itu mencuri, merampas. Ya. Merampas milik orang, merampas milik orang lain, ya. Mulai hutang tidak bayar. Itu pencuri. Ditagih, suruh ulur. Kalau ngutang kita kalau kita mau mengutang jangan sampai diulur sama pemberi. Tapi kalau kita mau bayar kita sering ngulur. Sudah ada tabiat pencuri. Semoga kita mengerti. Ayo, nah, makanya ya, kalau saya nasihatkan selalu jangan suka berhutang. Ya. Kalau kami hamba Tuhan tidak boleh berhutang, ya. Kredit tidak boleh, sama ngutang itu. Nah, sidang jemaat, ayo budayakan, jangan suka. Kalau memang makanya diatur, diatur sedemikian rupa pemasukannya, ya. Jangan semua mau dibeli, ya, diatur supaya tidak ngutang-ngutang. Karena kalau sudah ngutang nanti mau bayar payah. Ya. Kalau mau ngutang nangis, mau bayar marah. Itulah manusia daging. Aduh, tolong Pak, saya butuh ini. Gian mau bayar, oh cuma segitu ya ditagi-tagi. Itu pencuri aku. Jahat sekali itu orang. Saya kalau tahu itu jahat sekali. Kalau sempat ditagi marah, jahat. Nah, itulah keinginan jahat itu soal uang. Ya, ayo, nah, sesuaikan saudara ya. Kalau memang saudara punya pemasukan, nah pemasukan 10 ya utangnya 2. Jadi kalau pas nanti gajian bisa bayar. Jangan pemasukan 10 utang 11, nah, nombok. Apalagi kalau masih muda ngutang. Masih anak muda ngutang-ngutang. Gawat nanti kalau sudah tua di mana-mana utangnya. Ya. Ayo. Ini kok soal pencurian ini saudara, hati-hati. Jadi cenderung ke sana. Biasanya begitu. Ya. Semoga kita mengerti. Ya. Itu, mencuri milik sesama. Tetapi yang paling banyak juga mencuri milik Tuhan. Tidak mengembalikan persepuluhan, persembahan khusus. Itu pencuri. Kalau pendeta mencuri perpuluhan, bukan pendeta, pencuri. Jadi pencuri sedang khotbah. Ya inilah, makanya jangan sembarang dengar khotbah orang tuh ya. Aduh, kalau sampai kita seperti kemarin tuh enggak kenal, enggak tahu siapa dia, entah pencurinya dia, ya. Yang penting khotbah buka Alkitab lah. Kalau cuma khotbah semua bisa, ya. Saudara pun pasti bisa semua khotbah. Ya. Ayo ini pencuri perpuluhan, persembahan khusus. Nah, saudara perhatikan ini ya keinginan jahat. Jadi kalau kita masih belum bisa mengembalikan, perpuluhan itu mengembalikan ya, bukan memberi itu. Karena itu milik Tuhan. Kalau kita belum bisa mengembalikan perpuluhan persembahan khusus atau tidak setia perpuluhan, baik saya sebagai gembala sidang jemaat, maka rohani itu yang tidak bisa meningkat, tidak bisa. Biar kita seorang pelayan, Yudas itu pencuri, tapi tidak pernah setia perpuluhan. Tidak bisa meningkat. Saudara akan menghadapi banyak masalah. Banyak persoalan. Jangan main-main soal perpuluhan. Itu saya paling takut hari-hari ini, saudara. Oh, sungguh-sungguh perpuluhan. Jangan. Ya, bahaya itu. Di situ akar kejahatan bercokol. Ya. Mulai dari saya nomor 1. Jangan main-main. Ya. Ayo. Ya. Apa itu ya? Detail. Perpuluhan itu kebenaran 1/10. Dari berkat yang kita terima itu punya Tuhan. Nah, ini, jadi itulah keinginan jahat akarnya dari situ. Lalu yang B,
tadi menajiskan. Nah, keinginan najis. Keinginan najis. Yaitu tadi ya, dosa percabulan dan seterusnya itu. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Itu keinginan najis. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum. Nah, ya, itu najis. Jadi kalau kita makan minum biasa ya enggak masalah. Tapi kalau sudah dosa, najis. Merokok, mabuk, narkoba, ya, najis. Gitu. Ya, semoga kita mengerti. Dan dosa kawin mengawinkan, itu puncak dosa. Dosa kawin mengawinkan. Ya. Sekarang itu dosa percabulan. Hubungan suami istri yang tidak sah. Belum menikah, belum diberkati Tuhan, sudah jatuh dalam dosa. Itu namanya percabulan. Nikah yang salah, kawin campur, penyimpangan sekarang. Ya, laki-laki, gay, ya, lesbi, perempuan. Loh, banyak nih orang Kristen. Ya. Inilah. Kalau mengikuti keinginan daging. Ya. Seperti Sodom Gomora dulu ya. Laki-laki dengan laki-laki. Ya. Sampai kawin campur, enggak peduli siapa saja, pokoknya ayo menikah yuk, nikah. Ya. Bagaimana mau meningkat kerohanian? Tidak memilih, saudara. Kawin campur. Terus kawin cerai, nggak bisa meningkat kerohanian. Udah diberkati Tuhan bercerai, tidak bisa meningkat. Semoga kita mengerti malam ini. Makanya nikah jaga baik-baik, yang sudah diberkati Tuhan, ayo. Jangan coba-coba saudara menghindari suami, menghindari istri. Walaupun mungkin ada persoalan, belum bisa satu pengajaran, tetap itu suami saudara, itu istri saudara. Kalau tidak rohani tak bisa meningkat. Karena sudah melawan firman Tuhan. Ya. Sampai puncaknya kawin mengawinkan. Sudah cerai, kawin lagi. Seperti perempuan Samaria. 5 kali kawin cerai. Yang ke-6 dan keberapa enggak tahu kita. Sudah tak, ya, karena sudah capek. Nah, ini hati-hati. Itulah keinginan di hati. Ya, ke sana arahnya. B, C. Tadi ada iri dan lain-lain ya. Itu kepahitan hati. Jadi itulah kalau dikelompokkan 3 kelompok atau golongan. Keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan hati. Kepahitan hati yaitu iri hati, perselisihan, nah itu iri hati, perselisihan, sampai kebencian, bahkan kebencian tanpa alasan. Ayo hati-hati, apalagi sudah melayani lalu benci-benci, ya, benci-benci, tidak berteman, tidak menyapa dengan ramah, tidak bisa meningkat rohani, rugi, ya. Semoga kita mengerti pada malam hari ini, ya. Tidak bisa meningkat. Ayo perhatikan ya, tidak bisa meningkat. Ya. Jangan ada kebencian dalam ibadah, dalam pelayanan ini. Ya. Semoga kita mengerti malam hari ya. Puji Tuhan. Itulah yang kedua. Pikiran, keinginan, nah, yang terakhir sudah enggak tertahankan lagi. Ya, namanya perbuatan. Inilah praktek sehari-hari manusia daging. Ya. Yang ketiga, melakukan perbuatan daging atau perbuatan dosa. Ya, itu kalau sudah dipikir-pikir tadi, nah, timbul keinginan. Oh, mantap ini kayaknya. Akhirnya dilakukan perbuatan. Ya. Puji Tuhan. Galatia pasal 5, 19 sampai 21. Ya, inilah. Jadi kita belajar dari sini ya. Rohani tidak meningkat itu seperti apa? Itu berguling-guling di tanah, daging, pikirannya, keinginannya, sampai perbuatan wujudnya, praktek perbuatan. Galatia 5, 19 sampai 21. Mari. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, nah ini, tadi kan di hati ada percabulan, akhirnya keluar perbuatannya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya. Sihir itu termasuk dukun, peramal, nah, itu namanya sihir. Ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, ya, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu perbuatan, melakukan perbuatan daging atau perbuatan dosa, ya, melakukan perbuatan daging atau perbuatan dosa. Semoga kita mengerti. Akibatnya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Tidak bisa masuk surga, berarti binasa untuk selama-lamanya, ya. Akibatnya kebinasaan untuk selama-lamanya, ya. Ayo, inilah rohani tidak meningkat. Kemarin kita belajar yang lalu, Sodom Gomora itu kan binasa semua. Karena apa? Di lembah, di bawah gunung, gak mau meningkat. Makanya Lot disuruh naik Lot ke gunung, baru selamat. Di bawah binasa, ya. Kebinasaan, ya, untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, ayo sekarang jalan keluarnya, ya, bagaimana, ya, jalan keluarnya. Galatia 5, 24, 25. Jalan keluarnya, ayo, ya. Memang kita punya pikiran daging, ada keinginan daging kan, ya. Tetapi saudaraku, nah di Galatia 5, 24, 25 ini diberi jalan, yaitu kita baca, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Ya. Itu ya. Jadi jalan keluarnya yaitu jalan keluarnya saudara-saudara, yaitu daging harus disalibkan. Ya. Tadi itu ya, pikirannya, keinginannya, perbuatannya. Ya. Daging harus disalibkan. Bagaimana caranya? Nah, tadi ayat 25 itu. Kalau hidup oleh roh, dipimpin roh. Jadi daging harus disalibkan. Itu saudara-saudara sama dengan, yaitu, ya, daging harus disalibkan itu sama dengan, yaitu kita harus diurapi oleh Roh Kudus, ya. Diurapi itu dipimpin hidup oleh roh, ya. Itulah jalannya. Ayo jangan sampai yang kita ikuti hanya pikiran, keinginan dan melakukan perbuatan. Ayo salibkan daging. Bagaimana caranya? Roh Kudus. Kita harus diurapi oleh roh. Kita harus menerima, mengalami urapan Roh Kudus, ya. Ya, saya ulangi. Jadi caranya kita harus selalu mengalami urapan Roh Kudus supaya kita tidak mengikuti kedagingan ini. Tidak hanya mengikuti kedagingan. Harus ada urapan Roh Kudus. Semoga kita mengerti. Ayo, sama zat daging kita ini semua sama, saudaraku. Jadi yang menentukan itu ada urapan atau tidak. Kalau enggak ada urapan, nah itu tadi, pikirannya daging, keinginan daging, perbuatan pasti daging. Jadi kita butuh urapan Roh Kudus, ya. Roma 8 ayat 13. Nah ini kita lihat betapa ampuhnya urapan Roh Kudus itu. Dia sanggup mematikan, ya, pikiran, keinginan, perbuatan daging. Ya. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, nah ini dia. Jika oleh roh, urapan Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Mematikan mulai dari pikiran daging, keinginan daging, perbuatan daging. Ya, mati oleh urapan Roh Kudus. Oh, semoga kita mengerti, ya. Jadi, ayo, urapan Roh Kudus mampu mematikan. Urapan Roh Kudus mampu mematikan pikiran daging,
keinginan daging dan perbuatan daging yang bertentangan dengan Tuhan, ya, dengan kehendak Tuhan, ya, urapan Roh Kudus. Nah, ini kita butuh urapan Roh Kudus hari-hari ini, ya. Selalu dalam urapan Roh Kudus, saudara, ya. Oh, semoga kita bisa mengerti. Ayo, mohon urapan Roh Kudus setiap saat, saudara. Mohon selalu urapan Roh Kudus, ya. Setiap saat, ya, dimanapun, juga dalam ibadah pelayanan, ayo mohon urapan Roh Kudus. Jangan saudara pikir kalau udah di gereja aman. Oh tidak, di gereja bisa pikirannya kemana-mana. Makanya ada 4 macam tanah hati kan. Duduk memang baik dia dengar firman, tapi pikirannya bisa ke uang, pikiran ke makanan, pikiran daging. Makanya mohon selalu urapan, saudaraku. Keinginan juga bisa, sampai perbuatan. Ya, dalam gereja bisa ada perbuatan daging, saudaraku. Ya, waspada, perbuatan dosa. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Mohonlah selalu urapan Roh Kudus, ya. Puji Tuhan. Tanda kehidupan yang diurapi Roh Kudus. Nah, ini positif. Tandanya yaitu A, memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus, yaitu pikiran salib, ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Memiliki pikiran Kristus, yaitu pikiran salib. Itulah tanda diurapi. 1 Petrus 4 ayat 1. Ya, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Lah, itulah pikiran Yesus, pikiran Kristus. Ya, kamu harus percaya dengan pikiran yang demikian. Ya, itu saja bagian A. Ya. Jadi ini praktek atau tanda kehidupan diurapi Roh Kudus. A, 1 Petrus 4 ayat 1. Memiliki pikiran Kristus. Ya. Pikiran salib, yaitu rela menderita untuk Tuhan. Rela berkorban untuk ibadah pelayanan. Ya. Semoga kita mengerti. Ini pikiran salib. Ini kehidupan yang diurapi Roh Kudus. Ya. Jadi pikirannya adalah pikiran salib. Dia tidak pernah menolak kalau menderita demi ibadah. Ya. Semoga kita mengerti. Ayo, ya. B, keinginan atau kehendak tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu tanda urapan. Keinginan atau kehendak tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya. Sama dengan tunduk, takluk, taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Ya. Diurapi Roh Kudus, ya. Puji Tuhan. Ayo, dalam 2 penyembahan malam ini kita periksalah diri kita, ya. Periksa pikiran kita, ayo, ya. Hari-hari ini keinginan. Kalau aduh Pak, pikiran saya sering jahat, keinginan najis, ayo mohon Roh Kudus. Memang itu daging, itu isinya, mau diapai? Mohon urapan, saudara-saudara. Ayo, ketika timbul pikiran jahat, keinginan najis, apalagi sampai kita lakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, mohon urapan Roh Kudus. Minta ampun dosa, mohon urapan. Caranya hanya itu. Semoga kita, karena kita manusia daging, ya. Semoga kita mengerti. Ya, ayo mohon urapan, ya. Satu lagi C. Nah, daging tadi perbuatan dosa. Kalau dalam urapan C kita melakukan perbuatan benar, suci dan baik, ya. Perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Perbuatan benar, suci dan baik. Namanya Roh Kudus, Roh Suci, ya. Kita akan didorong, kalau ada urapan kita akan didorong untuk perbuatan benar, perbuatan suci, perbuatan baik juga, ya. Yang sesuai kehendak Tuhan, perbuatan yang sesuai kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Baik, nah itu saudaraku, ya, pikiran salib, keinginan yang sesuai kehendak Tuhan, perbuatan benar baik, itu adalah mujizat rohani yang kita alami kalau diurapi Roh Kudus. Itu namanya mujizat rohani. Ya.
yang kita alami kalau kita diurapi oleh Roh Kudus. Semakin meningkat urapan Roh Kudus, maka mujizat rohaninya akan semakin besar. Pikiran salibnya semakin kuat. Perbuatannya semakin benar. Itu urapan Roh Kudus. Semakin meningkat, maka mujizat rohani semakin besar, semakin meningkat. Ya. Ayo, semoga kita mengerti. Rumus. Nah, kalau mujizat rohani terjadi, pasti mujizat jasmani juga akan kita alami. Ini rumus surga. Jadi semua dimulai yang rohani. Ayo, biarlah mujizat rohani ada. Mohon urapan, kita bisa pikiran salim, keinginan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, perbuatan benar baik, suci. Maka mujizat jasmani juga pasti akan kita alami. Ya, puji Tuhan. Ayo, ada mujizat jasmani ini. Contohnya, ya, ayat terakhir dalam Keluaran pasal 14. Ya. Kitab Keluaran pasal 14. Ya, ayo. Mohon urapan ya, biar ada mujizat rohani. Mujizat jasmani pasti kita terima. Ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tapi Dia selalu bekerja dari rumus itu, saudaraku. Ya. Paling penting itu rohani. Itu fokus Tuhan. Waktu Maria Marta menghadapi Lazarus yang mati, sakit pertama, mati, dikubur 4 hari. Dia nggak datang-datang. Karena apa? Ya, Tuhan rindu mujizat rohani dulu. Berubah dulu. Maria berubah. Marta berubah dari tidak percaya dia jadi percaya. Baru dibangkitkan Lazarus. Nah, sama kita juga. Ayo, mungkin ada persoalan, aduh kok nggak ditolong saya Pak. Saya udah berdoa, saya udah ini, tapi kok tetap begini. Tuhan sedang sibuk dengan rohani kita. Nah, jadi jangan bilang Tuhan tidak bekerja ya. Dia sedang sibuk, masih kurang kita. Pikiran kita masih sering daging. Masih sering kita malas-malasan mau ibadah. Datang ibadah tapi masih bersungut-sungut. Nah, itulah yang mau dikerjakan Tuhan dulu. Dikerjakan oleh Tuhan dulu. Baru ada mujizat jasmani. Itu pasti. Contohnya Keluaran pasal 14 ayat 15-16 dulu. Keluaran 14, 15, 16. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Itu manusia daging. Karena dia menghadapi laut Tebro di depan, Firaun Mesir mengejar untuk membinasakan. Kiri kanan padang gurun, tidak bisa kemana-mana. Sudah buntu nih sudah. Oh tidak. Ayo, Tuhan bekerja, tapi yang rohani dulu. Mari apa katanya? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Itulah pikiran rohani. Tongkat itu gambaran salib. Nah ini angkat pikiran salib. Angkat di atas paling tinggi toh. Ayo berpikiran salib. Mujizat rohani dulu, angkat tongkatmu. Ayo pikiran salib. Keinginan juga, perbuatan tadi semua. Ayo angkat. Sudah, akhirnya Musa angkat. Langsung mujizat jasmani terjadi. Ayat 21-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras. Roh Kudus bagaikan angin, tiupan angin keras dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Itulah Roh Kudus turun. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Itu mujizat jasmani. Kita juga terima ya. Puji Tuhan. Ayo. Mujizat jasmani masih terjadi ya, yaitu ya Roh Kudus membelah laut Teberau bagi Israel. Bagi kita artinya mujizat jasmani kita alami, yaitu Roh Kudus memberi jalan keluar dari segala masalah sampai yang sudah mustahil. Udah enggak bisa dipikir, mau pikir apa? Laut di depan. Tapi kalau tongkat diangkat ada mujizat rohani. Dia bekerja ya. Menyelesaikan yang mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akhirnya Israel bisa lewat, menyeberang. Ya. Itu yang kedua, mujizat jasmani, yaitu Roh Kudus memberi masa depan yang indah dan bahagia.
Nah, ayo saudara-saudara ya. Jangan saudara lihat sekarang mundur itu apa 3 macam ibadah, harus sungguh-sungguh, harus ini. Oh, memang seperti melihat laut berau, melihat Mesir di belakang. Tapi begitu lewat, masa depan indah bahagia. Tuhan tidak pernah menipu kita. Ayo ya, jangan putus asa ya. Kalau saudara masih diizinkan kita mengikul salib, ayo terus. Sudah tersedia tinggal di belah laut, masa depan indah bahagia. Semoga kita mengerti. Ya, masuk ke Kanaan. Oh, Kanaan itu negeri berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, berlimpah-limpah susu dan madu. Susu itu untuk pertumbuhan. Madu itu untuk kekuatan. Ayo, kalau kita berpikiran salib, ya, urapan Roh Kudus mengurapi kita, pasti bertumbuh kuat, jasmani rohani tumbuh kuat. Lalu Kanaan itu kegerakan, artinya sekarang Tuhan memakai kita dalam kegerakan Roh Kudus, hujan akhir, pelayanan pembangunan tubuh Kristus dipakai oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Sampai mujizat terakhir, kalau Tuhan datang, Roh Kudus membarui kita sama mulia dengan Dia saat kedatangan yang kedua kali. Kita bisa bahagia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari mengalirlah kuasa Roh Kudus. Nyanyian tambahan nomor 17. Yang bisa berlutut silakan berlutut, saudara. Kita datang berdoa kepada Tuhan dalam doa penyembahan. Tapi kalau saudara memang tidak bisa berlutut, duduk tidak mengapa. Ya, mari kita datang. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa, demikianlah jiwaku, haus akan engkau, haus akan engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu. Hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, hapuskan air mataku. Kor, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan engkau, haus akan engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu. Hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, Kor, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, pulihkan. Kor, haleluya. Buka hati, buka suara. Mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, haleluya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh. Pulihkanku, pulihkan dengan bersenandung buka hati, buka suara. Jangan putus asa. Kalau memang masih ada pikiran daging, masih ada keinginan daging, bahkan masih ada perbuatan daging, perbuatan dosa, ayo kita mohon ampun dan mohon Roh Kudus. Hanya itu yang bisa. Lagi dengan jangan putus asa, ada Roh Kudus di tengah kita. Haleluya. Kita mohon dengan kebutuhan. Kita mohon dengan sangat malam ini. Lagi sekali dengan haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Buka hati, buka suara. Haleluya. Mohon Roh Kudus. Mohon, kita tidak akan mampu. Pikiran daging, keinginan, perbuatan daging cenderung ke sana. Mohon Roh Kudus. Ayo, dengan kerinduan, dengan permohonan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Ampuni kami Tuhan. Seringkali masih ada pikiran daging. Jamah Roh Kudus, kami butuh. Ramai kami, haleluya. Jamah Roh Kudus, ampuni kami keinginan daging yang sering bertentangan, jahat, najis, kepahitan hati. Tuhan, tolong ampuni, pulihkan kami, ampuni. Jamah Roh Kudus, haleluya, haleluya, Jamah Roh Kudus, haleluya, 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 Jamah Roh Kudus, Jamah Roh Kudus, haleluya, 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 Jamah Roh Kudus, haleluya, haleluya. Kami tidak mau.
Roh Kudus tolong jawab. Biar pikiran kami tidak bertentangan Tuhan. Haleluya. 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 Jamar. Haleluya. Ampuni kami. Ampuni kami. Pikiran daging, hati, keinginan, perbuatan daging. Oh, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Haleluya. 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 Roh Kudus kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus urapi kami. Haleluya. Roh Kudus urapi kami. Haleluya. 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 Kami tidak mampu. Jamaah Roh Kudus. Haleluya. Pikiran daging, keinginan daging Tuhan kami tidak mampu. Roh Kudus haleluya. Roh Kudus jamaah kami. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus jamaah. Haleluya. 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 Biar mujizat rohani terjadi malam ini. Haleluya. Haleluya. Mujizat rohani. Haleluya. Mujizat rohani terjadi Tuhan. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus. Haleluya. Jamaah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus. Jamaah Roh Kudus. Haleluya. Jamaah Roh Kudus. Haleluya.
Jamaah Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Jamalah Tuhan, haleluya. 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 Yesus, haleluya. 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 Roh Kudus sama kami, urapi kami. Haleluya. Urapi kami. Haleluya. 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 Roh Kudus jamaah kami tidak mampu. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, kami tidak mampu. Haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, haleluya. Oh, haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus, haleluya. Jamaah Roh Kudus, kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. 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 Urapilah Tuhan. Haleluya. Urapilah Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan, pikiran daging, keinginan daging. Roh Kudus, jawab. Sampai perbuatan dosa, perbuatan daging. Urapi Tuhan. Berikan urapan Roh Kudus kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berikan urapan Roh Kudus kepada kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan urapan Roh Kudus. Haleluya. Kami tidak mampu. Haleluya. Haleluya. Jamalah Tuhan. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus, haleluya, haleluya. Biar kami memiliki pikiran Kristus, pikiran salib Tuhan, haleluya. Ada mujizat rohani Tuhan, haleluya. Barui kami Roh Kudus, pulihkan kami, haleluya. Pulihkan kami Roh Kudus, haleluya. Pulihkan Roh Kudus, kami tidak mampu,
Haleluya. 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 Ampuni pikiran daging, keinginan daging sampai perbuatan daging Tuhan. Ampuni. Pulihkan Tuhan. Pulihkan. Biar mujizat rohani terjadi Tuhan. Pulihkan Tuhan. Haleluya Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Kami tidak mampu Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Urapi kami Roh Kudus. Haleluya. Urapi kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Urapi Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Jamah kami, urapi kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Jamah Roh Kudus. Haleluya. Jamah Roh Kudus. Haleluya. 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 Jamah Roh Kudus. Haleluya. Jamah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kami berpikiran salib, berpikiran Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Ada mujizat rohani Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah kami semua Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mujizat rohani terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mujizat rohani. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, kami sangat membutuhkan Roh Kudus Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Berpikiran kami diurapi menjadi pikiran salib, pikiran Kristus. Ada mujizat rohani di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
ini mengalir, oh Roh Kudus, pulihkan. Sambil bangkit berdiri, kornya. Mengalirlah masa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Dengan tutup mata, tundukkan kepala semua. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan kepada kita. Haleluya. Oh, haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan dengan sikap sangat membutuhkan urapan Roh Kudus. Sekali lagi dengan Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu, Tuhan. Jamah kami, urapi kami. Haleluya. Haleluya. Supaya kami tidak mengikuti kedagingan ini, Tuhan. Pikiran, keinginan sampai perbuatan, Tuhan. Urapi Roh Kudus. Haleluya. Jamah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jamah. Urapi kami, Tuhan. Terima kasih. Pulihkan kami, Tuhan. Biar mujizat rohani terjadi di tengah kami. Mujizat jasmani juga pasti akan kami alami. Terima kasih, Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Begitu banyak kelemahan daging ini, kekurangannya, Tuhan, sehingga seringkali justru kami melakukan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya biar malam ini pergumulan kami dan seterusnya, biar urapan Roh Kudus terus nyata di tengah kami. Roh Kudus mengurapi kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Tetapkan firman-Mu, beri kekuatan kepada kami semuanya. Terima kasih. Kami serahkan pergumulan kami dalam tangan Tuhan, terutama pergumulan rohani. Untuk kami bisa tekun dalam penggembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok ini. Berikan kemenangan, Tuhan, supaya kami selalu berjuang, Tuhan, untuk kami setia dalam ibadah. Berikan kemenangan, Tuhan, menembusi segala halangan, rintangan, tantangan dan godaan, Tuhan. Tolong kami semuanya. Haleluya, haleluya, Tuhan. Yang masih terhalang pekerjaan, kelemahan daging, ampuni mereka, Tuhan. Berikan mereka kembali setia beribadah kepada Engkau, Tuhan. Mohon ulas kasih-Mu, mohon kemurahan-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Sudah lama undur, Engkau tarik kembali, coba pertamakan, gembalakan kami semuanya. Terima kasih juga yang sakit, Engkau jamah semua, Tuhan, mengalami gangguan kesehatan. Baik Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Tuhan, tolong semua kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang menjamah. Haleluya. Mulai dari Pak Emmanuel Siombing, Engkau jamah. Juga Bapak Antinis Joni di Surabaya juga jamah, Tuhan. Kami serahkan Inawadi juga tolong, anaknya juga tolong, Tuhan, di Nias sana, Tuhan, jamah. Kami serahkan dalam tangan-Mu anak Rehan juga, yang lain-lain semuanya yang sakit, Tuhan, tolong ampuni kami, Tuhan. Kuasa iblis setan penyakit mengganggu kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa, Tuhan. Sehatkan, kuatkan semuanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Engkau berkati usaha pekerjaan semuanya. Cari kerja, buka jalan, sekolah, kuliah juga Engkau bela, Tuhan.
Haleluya, beriman akal budi tetapi jangan mengganggu ibadah pelayanan Tuhan. Mohon belas kasih-Mu. Biarlah semua kami dari yang paling tua, anak-anak sekolah semuanya, kami berjuang untuk meningkatkan yang rohani Tuhan. Karena disitulah penentuan Tuhan. Disitulah kuncinya Tuhan. Haleluya. Jamah semuanya bukakan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Engkau menolong nikah rumah tangga juga. Tolong beri kelembutan hati, satukan dalam satu penggembalaan, satu pengajaran yang benar nih Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaum muda-mudi dalam pergaulan sucikan semuanya. Haleluya, satu dalam pengajaran, satu penggembalaan, satu pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman di tengah kami, jamah kami semuanya, urapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Baik, kita akan memberi persembahan, saudaraku. Persembahan ini untuk kebaktian, masih untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Malang tanggal 17 sampai 19 September yang akan datang. Kita membantu panitia di sana. Baik, kita nyanyikan lagi pujian ini, segera pelayan Tuhan. Bagaikan tanah. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, pengumuman bagi kita saudaraku, besok ada ibadah anak-anak remaja kaum muda di tempat ini jam 6:30 malam ya. Jadi antarlah, gerakkan, dorong ya, bawa anak-anak remaja kaum muda untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, baik, hari Minggu ibadah raya jam 8 pagi ya. Hari Minggu ibadah raya jam 8 pagi. Nanti kita lanjutkan dengan doa penyembahan hari Minggu. Ya, kami berangkat hari Minggu jam 14.45 dari tempat ini ya ke perjalanan ke Surabaya ya. Jam 14.45. Jadi kita hari Minggu ibadah raya, kita mulai dari jam 8 lanjut dengan ibadah doa penyembahan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada kesempatan malam hari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya yang sudah datang dengan firman-Mu. Biarlah ketekunan, haleluya, buah ketekunan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Yang baru pertama kali datang malam ini juga Engkau jamah, lewat dorongan firman mereka juga bisa tergembala, tidak mustahil mujizat rohani terjadi atas kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong juga Tuhan Ibu Nomi Syahan, haleluya, Engkau jamah proses pemulihan batu empedu Tuhan. Engkau tolong semuanya dan akan pulang ke haleluya ke Jambi Tuhan besok. Engkau lindungi Tuhan, haleluya, jauhkan dari mara bahaya celaka, tiba dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Malang juga tanggal 17 sampai 19 September akan datang, buka firman, buka jalan. Terjadi kegerakan dalam firman pengajaran yang benar. Pakai-Mu Pendeta Wijaya Hendra, semua hamba-Mu, anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi menyertai Tuhan, yang sudah dalam perjalanan baik di darat, di laut, di udara, Engkau lindungi, tiba dengan selamat Tuhan. Haleluya, dan bisa mengikuti persekutuan dengan baik. Terima kasih semuanya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bangsa negara, pemerintah kami, keamanan, Engkau juga memberkati mereka, berikan hikmat Tuhan, berikan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, keluarga Bapak Parna Petepuluh yang minjamkan tempat juga, Engkau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, Engkau lindungi sertai, jauhkan dari mara bahaya celaka, tibakanlah di rumah dengan selamat, kembalikan besok anak-anak remaja kaum muda beribadah kepada Tuhan jam 6:30 malam, dan hari Minggu ibadah raya jam 8 pagi, semua dengan setia datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih latihan sangkur Tuhan yang mengurapi. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati kita.